Oke, buat teman-teman yang bertanya, gambar yang saya aplikasikan ini dapatnya dari mana? Gambarnya ini bisa di-download dari Mbah Google. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Paint. Oke, kali ini kita ada project pengecatan spakbor motor Vega ataupun Fish Air. Untuk langkah yang pertama yaitu proses pengamplasan. Untuk amplas di sini kita menggunakan amplas ukuran 400. Setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan, kemudian lanjut di proses berikutnya yaitu proses cat dasar atau cat epoksi. Fungsi dari cat dasar atau cat epoksi yaitu sebagai dasaran ataupun sebagai pondasi yang tujuannya supaya cat inti ataupun biskutnya nanti tidak mudah terkelupas. Setelah selesai kita lakukan proses cat dasarnya, kemudian dikeringkan sampai cat epoksinya ini dipastikan benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, di sini kita lakukan proses pengamplasan ya teman-teman. Kenapa harus kita lakukan proses pengamplasan? Jadi fungsi proses pengamplasan pada cat epoksi ini yaitu untuk menghaluskan permukaan cat epoksi yang ngulit jeruk ataupun jika terdapat bintik-bintik. Selain itu juga supaya biskut yang akan kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk proses pengamplasannya mohon maaf ini saya skip untuk hemat durasi. Nah, setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan, kemudian untuk proses yang berikutnya di sini akan kita semprotkan warna merah candy tone. Dan sebelum disemprotkan warna merah candy tone-nya seperti biasa kita dasari menggunakan warna silver metallic. Setelah selesai kita semprotkan warna silver metallic sampai merata menyeluruh ke semua bidang. Kemudian kita diamkan kurang lebihnya sekitar 20 menitan. Setelah itu baru lanjut ataupun kita tindih menggunakan warna inti ataupun warna merah candy tone-nya. Untuk proses penyemprotan warna silver dan juga warna merah candy tone-nya ini, di sini saya menggunakan spray gun HVLP untuk nozzle-nya 0,8. Jika proses penyemprotan warna merah candy-nya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk proses yang berikutnya yaitu kita buat motifnya. Untuk membuat motifnya seperti biasa, kita menggunakan isolasi kertas, kita seket seperti ini. Kemudian lanjut di sini kita semprotkan warna hitam. Untuk proses penyemprotannya bisa menggunakan paintbrush ataupun menggunakan spray gun seperti ini juga bisa. Di sini saya menggunakan spray gun yang tujuannya supaya prosesnya bisa lebih cepat. Jika proses penyemprotan warna hitamnya ini sudah selesai, kemudian lanjut dikeringkan sampai cat hitamnya ini benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian lanjut kita buat motif gambarnya. Dan untuk membuat motifnya ini dapat dari mana? Gambarnya ini saya dapat dari Google ya teman-teman. Setelah di-download, kemudian di print. Untuk print menggunakan print bubuk ataupun print pigment. Dan kertas yang digunakan yaitu kertas water slide decal. Jadi ini bukan kertas foto ataupun kertas HVS. Dan untuk cara aplikasinya, gambarnya ini kita semprot menggunakan cat warna putih sampai gambarnya ini tertutup ya teman-teman. Setelah gambarnya tertutup, kemudian didiamkan sampai cat putihnya tadi kering. Setelah cat putihnya tadi dipastikan sudah benar-benar kering seperti ini. Kemudian lanjut kita aplikasikan ataupun kita tempelkan pada medianya. Dengan cara gambarnya tadi kita masukkan ataupun kita rendam ke dalam air. Ini tujuannya supaya gambarnya bisa terlepas dari kertasnya. Nah, jadi gambarnya itu melekat di cat putih yang kita semprotkan tadi ya teman-teman. Jadi cat putih ini sebenarnya hanya untuk memindah ataupun transfer gambar dari kertas water slide decal
supaya nempel di cat putih sehingga bisa kita tempelkan pada medianya. Nah, jadi yang menempel pada media itu cat putihnya ya teman-teman. Cat putih yang kita semprotkan tadi nanti yang menempel pada medianya. Dan gambarnya tadi menempel di atas cat putihnya. Jika gambar water slide decalnya ini dipastikan sudah terlepas dari kertasnya, kemudian lanjut kita tempelkan pada medianya. Dan sebelum kita tempelkan, medianya ini kita basahi dan lebih bagus diberi sabun, yang tujuannya supaya saat gambarnya ini kita pasang pada media mudah untuk digeser-geser jika posisinya belum tepat. Setelah gambar water slide decalnya sudah terpasang seperti ini, kemudian yang selanjutnya, jika ada bagian yang melipat kita benahi terlebih dahulu. Dan jika di bawah gambar ada gelembung-gelembung, ini tinggal kita bersihkan saja, tinggal kita sorong keluar seperti ini. Bisa menggunakan bekas kertasnya ataupun bisa juga menggunakan kain yang halus. Sampai di bawah gambar benar-benar bersih, tidak ada gelembung-gelembung udara ataupun gelembung-gelembung air. Jika gambar water slide decalnya ini sudah terpasang dengan rapi, jika ada bagian gambar yang tidak diinginkan ataupun yang tidak diperlukan bisa dipotongi menggunakan pisau cutter. Dan yang selanjutnya tinggal kita buat untuk motif yang berikutnya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita buat motif gambar dan juga motif grafisnya. Dan ini juga sudah selesai saya lakukan proses clear dasar, yang mana fungsi dari clear dasar ini yaitu untuk meratakan ataupun menghaluskan motif gambar dan juga motif grafisnya. Dan untuk proses clear dasarnya, mohon maaf ini saya skip ya teman-teman, karena prosesnya saya lakukan di saat malam hari, jadi tidak saya videokan. Buat teman-teman yang belum paham apa itu clear dasar, teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya, karena di video yang sebelumnya sudah sangat sering saya bahas tentang clear dasar. Oke, untuk proses yang berikutnya, setelah selesai kita lakukan proses clear dasar, kemudian lanjut kita lakukan proses finishingnya. Untuk proses finishingnya kali ini saya menggunakan clear coat HS 2100 produk dari Belcoat. Untuk perbandingannya clear coat ini 2:1, clear coat 2 dan hardenernya 1. Untuk pengencer ataupun thinner cukup kita tambahkan kira-kira sekitar 20%. Oke, untuk cara aplikasinya di sini sudah kita siapkan gelas plastik yang sudah kita buat tanda untuk jumlah clear coat yang akan kita takar. Yang pertama kita tuangkan untuk clear coatnya. Untuk menakarnya ini kita paskan pada tanda yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Seperti ini contohnya, kita tuangkan pas pada tanda yang kita buat. Nah, karena perbandingannya ini 2:1, jadi untuk clear coatnya ini kita takar 2 kali ya teman-teman. Ini kita takar satu lagi, kita tuangkan clear coatnya. Setelah clear coatnya ini sudah kita takar 2 ataupun 2 kali, kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita takar untuk hardenernya. Untuk hardenernya cukup 1 ya teman-teman, karena perbandingannya 2:1, jadi clear coatnya 2 dan untuk hardenernya 1. Nah, setelah selesai kita takar untuk hardenernya, kemudian lanjut tinggal kita tambahkan pengencer ataupun thinnernya.
Untuk thinner di sini kita tambahkan kira-kira sekitar 20%. Untuk thinnernya di sini saya menggunakan thinner PU ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita aplikasikan ketiga bahan tersebut, kemudian kita aduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah kita aduk, kemudian lanjut tinggal kita aplikasikan ataupun kita semprotkan pada medianya. Untuk proses finishingnya, karena medianya ini sudah kita clear dasar, jadi cukup kita lakukan satu kali aplikasi saja. Kenapa proses finishingnya dilakukan satu kali aplikasi? Ini tujuannya untuk hemat waktu, hemat bahan, dan juga untuk menghindari terjadinya bintik-bintik buih. Karena jika menggunakan clear coat HS, clearnya terlalu tebal, biasanya mudah terjadi bintik-bintik buih. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengeklirannya menggunakan clear coat HS 2100 produk dari Belcoat. Untuk clear coatnya ini masih keadaan basah ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah clear coatnya ini sudah kering. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah clear coatnya ini sudah kering. Untuk masalah kualitas, hasil glowingnya tidak perlu saya sampaikan lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasilnya seperti ini. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.